Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari kelas Perbankan Syariah dengan NIM 1904020152. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Saya mengambil perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk tahun 2020. Rasio likuiditas yang pertama itu rasio lancar atau current ratio. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Untuk tahun 2020 aktiva lancarnya itu 5.034.737 rupiah dibagi dengan utang lancarnya 844.928 rupiah, hasilnya itu 5,958 kali. Untuk tahun 2019 aktiva lancarnya itu 4.369.550 rupiah dibagi dengan utang lancarnya 783.375 rupiah, hasilnya itu 5,577 kali. Jadi jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 5 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2020 berada dalam kondisi baik, mengingat rasio di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2019 kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Rasio yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya itu aktiva lancar kurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Untuk tahun 2020 aktiva lancarnya itu 5.034.737 rupiah dibagi dengan persediaan 2.453.226 rupiah dibagi dengan utang lancar 844 rupiah 1.928 rupiah, hasilnya itu 3,055 kali. Untuk tahun 2019 aktiva lancarnya itu 4.369.550 rupiah dikurang dengan persediaan 2.652.702 rupiah dibagi dengan utang lancarnya 783.375 rupiah, hasilnya itu 2,191 kali. Jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 3 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 itu baik. Pada tahun 2019 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang ketiga itu cash ratio atau cash ratio. Rumusnya itu kas tambah bank dibagi dengan utang lancar. Untuk tahun 2020 kasnya itu 2.219.784 rupiah tambah 43,483 dibagi dengan utang lancarnya 844.928 rupiah, hasilnya itu 2,678 atau dibulatkan jadi 2,67%. Untuk tahun 2019 kasnya itu 1.255.018 rupiah tambah 44,647 dibagi dengan
utang lancarnya 783,375 rupiah. Hasilnya itu 1,659 atau 1,65%. Yang keempat itu rasio perputaran kas atau cash turnover. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi dengan total aktiva lancar kurang utang lancar. Untuk tahun 2020 penjualan bersihnya itu 7.412.766 rupiah dibagi dengan total aktiva lancarnya 5.034.737 rupiah dikurang dengan utang lancarnya 844.928 rupiah. Hasilnya itu 1,769 dibulatkan jadi 2 kali. Untuk tahun 2019 penjualan bersihnya itu 8.142.717 rupiah dikurang dengan total aktiva lancarnya 4.369.550 rupiah dikurang dengan utang lancar 783.375 rupiah. Hasilnya itu 2,27 dibulatkan jadi 2 kali. Jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 55%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2019 kurang baik karena masih di bawah dari rata-rata industri. Yang kelima itu inventory to net working capital. Rumusnya persediaan dibagi dengan aktiva lancar kurang utang lancar. Untuk tahun 2020 persediaannya itu 2.453.226 rupiah dibagi dengan aktiva lancarnya 5.034.737 rupiah dikurang dengan utang lancarnya 844.928 rupiah. Hasilnya itu 0,5855 dibulatkan jadi 58%. Untuk tahun 2019 itu persediaannya 2.652.702 rupiah dibagi dengan 4.369.550 rupiah dikurang dengan 783.375 rupiah. Hasilnya itu 0,739 dibulatkan jadi 74%. Jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 50%, rasio perusahaan pada tahun 2020 baik, tetapi pada tahun 2019 dinilai sangat baik karena di atas rata-rata industri. Demikianlah penjelasan dari rasio likuiditas. Kita melangkah ke rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio atau debt ratio. Rumusnya total debt dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2020 total debt-nya 2.024.821 rupiah dibagi dengan total asetnya 7.247.063 rupiah. Hasilnya itu 0,279 dibulatkan jadi 28%. Untuk tahun 2019 total debt-nya 1.965.506 rupiah dibagi dengan total aset 6.041.808 rupiah. Hasilnya itu 0,295 dibulatkan jadi 30%.
Jika rata-rata industri untuk debt to asset ratio adalah 0,5 kali, maka perusahaan pada tahun 2020 dibiayai dari aktivitas atau modal sendiri. Begitu juga pada tahun 2019 dibiayai aktivitas atau modal sendiri karena kurang dari 0,5 kali. Yang kedua, debt to equity ratio. Rumusnya total utang atau debt dibagi dengan equity. Untuk tahun 2020 total utangnya itu Rp1.965.506 dibagi dengan equity-nya Rp4.676.301, hasilnya 0,420, dibulatkan jadi 42%. Untuk tahun 2019 total utangnya itu 2.024.821 dibagi dengan equity-nya Rp5.222.242, hasilnya itu 0,387, dibulatkan jadi 39%. Jika rata-rata industri untuk debt to equity ratio adalah di bawah angka 1 atau di bawah 100%, maka perusahaan di tahun 2019 itu baik. Sedangkan di tahun 2020 itu kurang baik karena angkanya semakin tinggi. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. Rumusnya long term debt dibagi dengan equity. Untuk tahun 2020 long term debt itu 1.179.893 rupiah dibagi dengan equity-nya Rp5.222.242, hasilnya itu 0,225, dibulatkan jadi 23%. Untuk tahun 2019 long term debt-nya itu Rp1.182.131 dibagi dengan equity-nya Rp4.676.301, hasilnya itu 0,252, jadi dibulatkan 25%. Maka perusahaan untuk tahun 2020 itu baik karena nilai masih terbilang kecil, sehingga rasio kerugiannya juga kecil. Dibandingkan dengan tahun 2019 itu kurang baik karena rasionya tinggi, maka semakin tinggi pula resiko kerugiannya. Yang keempat, tangible asset debt coverage. Rumusnya fixed asset dibagi dengan long term liabilities. Untuk tahun 2020 fixed assetnya itu Rp1.477.189 dibagi dengan long term liabilities Rp1.179.993, hasilnya itu 1,2251, jadi dibulatkan dengan 1,25%. Untuk tahun 2019 itu fixed assetnya Rp1.480.090 dibagi dengan long term liabilities Rp1.182.131, hasilnya itu 1,252 dibulatkan jadi 1,25%. Untuk yang kelima itu current liabilities to net worth. Rumusnya hutang lancar tambah hutang jangka panjang. Untuk tahun 2020 utang lancarnya
rupiah tambah 1.179.893 rupiah sama dengan 2.024.821 rupiah. Untuk tahun 2019 hutang lancarnya itu 783.375 rupiah ditambah dengan hutang jangka panjangnya 1.182.131 rupiah. Hasilnya itu 1.965.506 rupiah. Itulah penjelasan dari saya mengenai rasio likuiditas dan solvabilitas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.